Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Warga di Kabupaten Bekasi menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Sementara Pemprov Jawa Barat menargetkan perbaikan jalan rusak ini sepanjang 354,6 km rampung pada Juli 2023. Kesal jalan penghubung desa tak diperbaiki, sejumlah warga Kampung Wates, Kabupaten Bekasi melakukan protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan. Warga juga membentangkan spanduk berisi tuntutan agar jalan tersebut segera diperbaiki. Menurut warga, jalan rusak diduga akibat kerap dilintasi kendaraan berat proyek perumahan. Warga juga mengeluhkan jalan rusak ini karena berdampak pada perekonomian warga, terutama petani yang membawa hasil panen lewat jalur ini. Terkait laporan warga terkait penyebab jalan rusak, tim pengawasan dan pengendalian Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi akan melakukan monitoring langsung ke sejumlah perumahan yang diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Ke lokasi tersebut ternyata tidak ada yang bisa memberikan konfirmasi terkait izin yang ada atau rekomendasi yang telah terbit. Nah, selanjutnya kami akan mengundang beberapa perusahaan sesuai dengan laporan dari masyarakat terkait dengan izin mendirikan bangunan atau yang sekarang disebut dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung. Seperti itu langkah selanjutnya. Sementara itu, guna menunjang konektivitas antar wilayah, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya melakukan perbaikan jalan di ratusan titik jalan rusak. Dari 297 titik jalan rusak, saat ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sudah memperbaiki 114 ruas jalan. Mereka menargetkan perbaikan jalan rusak sepanjang 354,6 km selesai pada Juli 2023. Dari Kabupaten Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu di Banten, prajurit TNI bersama warga membangun jalan desa yang mampu menghubungkan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Jalan sepanjang 1 km ini akan mempermudah warga untuk menjual hasil taninya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-116 membangun jalan sepanjang 1 km yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon. Jalan ini sangat vital bagi warga, karena selama ini warga harus jauh memutar arah. Dengan terhubungnya akses antara Kabupaten Serang ke Kota Cilegon, warga bisa bersilaturahmi serta menjual hasil tani lebih cepat. Pembukaan kegiatan TMMD ke-116 ini dihadiri Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, bersama Komandan Korem 064 Brigjen Tatang Subarna. Mudah-mudahan ini dengan tersambungnya nanti komunikasi berupa jalan, infrastruktur yang nanti akan dibuat, akan menghubungkan saudara kita Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon yang selama ini sudah sekian lama tidak terhubung. Kalaupun terhubung dengan beberapa kendala, ya. Alhamdulillah tahun ini berkat komunikasi dan koordinasi serta menyerap aspirasi dari masyarakat. Selain pengerasan jalan, TMMD kali ini juga memperbaiki 2 rumah warga yang tidak layak huni, rehabilitasi masjid, pembangunan pos kamling, dan sarana MCK. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas tertimpa tembok bangunan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tewasnya korban terjadi saat petugas Satpol PP menertibkan bangunan liar tanpa izin yang berdiri di atas tanah pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara di Jalan Bliton, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Saat petugas mulai merubuhkan dinding bagian bawah bangunan, lalu tembok yang berada di atas bangunan ambruk dan menimpa seorang pria bernama Dedi Irawan, 36 tahun, yang diduga berada di sekitar lokasi. Petugas pun langsung mengevakuasi korban, namun nyawa korban tidak tertolong.
Pemirsa, cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai berdampak ke masyarakat. Sebagian datang berobat ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala, batuk pilek, dan juga demam. Cuaca panas ekstrim yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejak 1 bulan terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas di luar rumah, namun juga berdampak bagi kesehatan masyarakat. Akibat sering terkena sinar matahari saat menimbulkan penyakit bagi warga. Mereka pun datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri mereka karena sakit kepala, batuk, pilek, dan demam. Yang dirasakan pilek sama batuk-batuk lah. Karena cuacanya ini kan di pagi sampai siang hari itu panas, sedangkan sore harinya malah hujan. Data dari Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, sejak awal 2023 sering terjadinya perubahan cuaca. Kasus yang paling banyak dialami masyarakat yakni saluran pernapasan dengan keluhan demam, batuk, pilek, serta sakit tenggorokan. Sejak awal tahun, karena memang kita merasakan yang perubahan cuaca ini sejak awal tahun, itu memang kasus yang paling banyak itu lebih ke penyakit saluran pernapasan. Jadi masyarakat datang dengan keluhan demam, batuk pilek, sakit tenggorokan. Agar kesehatan selalu terjaga di saat cuaca ekstrim, warga diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, banyak mengkonsumsi makanan bernutrisi, serta minum air putih sebanyak-banyaknya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, ASN guru SMP di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang viral usai adanya dugaan pungli bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam pertemuannya, Ridwan Kamil berjanji akan mencarikan jalan keluar dari masalah ini. Pasca viral adanya dugaan pungli, ASN guru SMP di Kabupaten Pangandaran bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung. Dalam pertemuannya, Ridwan Kamil mengatakan berjanji akan mencari solusi agar persoalan tersebut selesai dengan adil. Selain itu, Ridwan Kamil juga menginginkan agar Hussein tidak jadi mengundurkan diri sebagai ASN. Pemprov Jawa Barat akan mendampingi Hussein dan Pemkab Pangandaran untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Gubernur Jawa Barat ini juga berkeinginan untuk memindah tugaskan Hussein jadi guru di tingkat SMA. Saya ketemu dengan Kang Hussein yang viral tentunya terkait laporan. Sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Hussein ya. Insya Allah semuanya ada ending yang baik. Sebelumnya, Hussein Ali Rafsanjani viral di media sosial setelah mengunggah keluh kesah dirinya menerima intimidasi dari Pemkab Pangandaran pasca adanya dugaan pungli. Hal ini membuat Gubernur Jawa Barat turun tangan langsung untuk menengahi polemik dugaan pungli yang dialami ASN guru SMPN 2 Pangandaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dari kasus viralnya guru muda di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang mengundurkan diri sebagai ASN usai melaporkan dugaan pungli, kini Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pangandaran dinonaktifkan. Setelah bertemu dengan Hussein Ali Rafsanjani, Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata langsung melakukan rapat dengan sejumlah pejabat terkait. Di Mall Pelayanan Publik imbas kasus dugaan pungli yang dialami Hussein, seorang guru ASN. Hasilnya Bupati Pangandaran memberhentikan sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani. Hal ini dilakukan agar proses penyelidikan bisa berjalan lancar. Bahwa Kepala BPSDM Kabupaten Pangandaran Pak Dani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Sampai dengan tim ini bekerja dan membuat kesimpulan.
Bupati Pangandaran juga akan membentuk tim terkait kasus dugaan pungli ini yang akan dipimpin Wakil Bupati Pangandaran dan hasilnya akan disampaikan pada Selasa depan. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih. Sebelumnya curahan hati Hussein Ali Rafsanjani, seorang guru berstatus ASN, viral di media sosial. Hussein menceritakan pengalamannya saat mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Saat itu ia diminta membayar uang transportasi sebesar Rp250.000. Tak hanya itu, dirinya kembali ditagih uang sebesar Rp350.000 saat mengikuti pelatihan. Karena kejanggalan itulah, Hussein kemudian melapor di situs lapor.go.id, namun bukannya ditindaklanjuti, laporan Hussein juga berujung intimidasi. Hingga akhirnya Hussein memutuskan untuk berhenti mengajar di SMPN 2 Pangandaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Penetapan ini diduga karena Rafael Alun menerima gratifikasi, salah satunya berupa uang dengan senilai $90.000 Amerika Serikat. Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap, Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenq ini disebut menerima gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat. Aset-aset yang dimiliki Rafael diduga dari hasil korupsi. Meskipun KPK sudah menetapkan Rafael sebagai tersangka, KPK masih berupaya mengumpulkan bukti dengan menelusuri berbagai aset yang dimiliki Rafael, baik atas nama Rafael maupun yang terdaftar dengan nama orang lain. Harus ngecek yang kita temukan misalnya dari di Mbak Jiti itu kita cek apakah itu hasil dari tindak pidana korupsi atau bukan. Kalau bukan ya enggak kita ini juga. Tapi kalau itu memang hasil tindak pidana korupsi ya tentunya kita harus sita terkait dengan TPPU ini. Selain itu KPK juga mengusut kepemilikan perusahaan cangkang dan Bitcoin yang dimiliki Rafael. Dari Jakarta, Nata Arman, Raga Firdaus, Dipo Adi Muharram, iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan ATM hingga aplikasi atau mobile banking Bank Syariah Indonesia sejak Senin lalu mengalami gangguan. Menteri BUMN Erick Thohir pun memastikan gangguan tersebut terjadi karena adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan gangguan yang terjadi pada jaringan ATM hingga aplikasi Bank Syariah Indonesia dikarenakan adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Hal tersebut diutarakan Erick Thohir setelah mendapat laporan langsung dari Direktur Utama BSI Heri Gunardi setelah tak lama berselang terjadi gangguan. Meski demikian, terjadinya serangan ini juga dibarengi dengan adanya transisi perbankan sistem teknologi BSI agar dapat memberikan layanan yang terbaik. Apa yang dilakukan BSI kemarin memang dalam transisi juga perbaikan sistem daripada tentu IT-nya. Tetapi juga ada serangan, ya saya bukan ahlinya, disebutin 3 point apalah itu, ya sehingga mereka down hampir 1 hari kalau tidak salah. Tetapi saya tahu, ya saya pantau Pak Dirut ada di sana dengan timnya, dan terbukti kemarin pagi kalau tidak salah, atau kemarin sore atau pagi, itu sistem ATM-nya sudah mulai jalan. Manajemen Bank Syariah Indonesia pun telah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis atas kendala yang dialami nasabah dalam mengakses layanan BSI. Sekaligus juga manajemen menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keamanan dana dan data milik nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-16 Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia menetapkan Sekretaris Umum PRSSNI M. Rafiq sebagai ketua. M. Rafiq menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir. Bertempat di sebuah hotel di Ancol, Jakarta Utara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI menggelar Musyawarah Nasional ke-16. Dalam Munas yang digelar pada 9 Mei hingga 11 Mei 2023, para peserta memilih ketua baru serta penetapan Dewan Pengawas PRSSNI 2023 hingga 2027. Sekretaris Umum PRSSNI 2019 hingga 2023, Muhammad Rafiq, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2023 hingga 2027. Muhammad Rafiq menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir yang memilih untuk tidak mengajukan diri kembali. Jalan kita ke depan berliku, mendaki, penuh dengan kerikil, dan seterusnya. Jadi, pertama-tama saya ingin minta dukungan dari semua stakeholder agar semua program kerja bisa kita laksanakan dengan baik. Kita, radio sebagai salah satu media penyiaran, bisa memberikan kontribusi positif agar pemilu bisa berlangsung dengan sebaik-baik. Selain dihadapkan tantangan di tahun politik, kedua terpilih juga harus segera membentuk kepengurusan PRSSNI periode 2023-2027. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. PT MNC Vision Networks (TBK) resmi menjalin kerjasama dengan Infidi Technologies Corporation and Finecast. Kerjasama dilakukan guna memberikan kemudahan pengalaman iklan yang relevan dan juga personal untuk para pelanggan, serta memberikan cara yang lebih efektif bagi pengiklan untuk menjangkau audiens yang dituju. PT MNC Vision Network (TBK) MVN menggandeng Infidi Technology Corporation and Finecast untuk menghadirkan solusi addressable TV advertising di Indonesia. Jalinan kerjasama dilakukan lewat penandatanganan MOU oleh CEO PT MVN TBK Ade Cendra dan CEO K-Vision Hari Susanto dengan CEO Infidi Technologies Corporation Dev Downey serta perwakilan grup M. Aksai Sarma dan disaksikan langsung Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Jadi tiga pihak, kami sebagai pemilik platform dan konten, Infidi sebagai pemilik equipment, ya, kemudian Grup M sebagai yang menjualan iklannya. Jadi ini satu sinergi yang sangat bagus ya. Tiga pihak yang memang sama-sama expert di bidangnya masing-masing bersinergi untuk bekerja sama. So imagine it's like keeping people in your store. People do not go away from your channel when you put the commercial on because the commercial means something to them and it brings value to them and it actually increases the viewing experience. I think you will find it to be a very positive innovation. Okay. Menggandeng perusahaan terkemuka menjadi salah satu wujud komitmen PT MNC Vision Network TBK dalam menayangkan program-program berkualitas. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kuliner khas Nusantara disajikan kepada pemimpin dunia yang hadir di KTT ke-42 ASEAN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.